Kalau mau tes rambut itu ada yang mengawal, jadi dia objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Kenal Mbak lah. Yang jelas nggak usah lah bikin huru hara, memberikan statement-statement yang nggak benar. Sudahlah, untungmu apa sih? Urusi dirimu sendiri. Ya, akhirnya masalah Agus selesai. Ya, selesai dengan apa? Yaitu ada Salsabella. Sepertinya dia sudah siap menjadi orang tua asuh dari Agus. Chat masalah donasi gitu, banyak juga yang meminta donasi dikembalikan dan lain-lain. Kita jujur tidak bisa melakukan tindakan apapun tanpa ada arahan atau koordinasi dari dinas sosial gitu. Baru lihat Mas Agus yang minta maaf sampai sujud-sujud sama Teh Novi. Aduh, ini udah salah Mas Agus ya, nggak boleh sujud kepada manusia ya. Jadi ya dari sini kita bisa membaca bahwa Mas Agus ini ya memang dramatik banget hidupnya. Harusnya kalau mau tes rambut itu ada yang mengawal, jadi dia objektif gitu. Nah, mungkin bisa saya, ormas saya, anggota atau pengacara-pengacara lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Kalau mau tes rambut itu ada yang mengawal, jadi dia objektif gitu. Nah, mungkin. Halo, buat Mbak siapa ini, saya nggak kenal Mbak lah. Yang jelas nggak usah lah bikin huru hara, memberikan statement-statement yang nggak benar. Sudahlah, untungmu apa sih? Urusi dirimu sendiri, nggak usah ngurusi hal yang lain. Toh nggak ada ranahnya juga. Legal standing Anda juga apa sih di situ? Nggak usah pansos lah. Nggak ada urusan dengan Anda. Kapasitas Anda juga sebagai apa? Udahlah, nggak perlu banyak omong. Pikirkan dirimu sendiri, pikirkan kehidupanmu sendiri. Nggak usah mikirin kehidupan orang lain. Belum tentu ada benar. Itu aja Mbak. Nggak perlu begono begini, hal yang nggak penting. Jadi saya rasa cukuplah. Sudahi. Nggak ada kepentinganmu di situ, kecuali hanya pansos. Itu aja. Kalau mau terkenal jangan seperti itu. Gak perlu menghujat orang. Nanti giliran Anda di penjara, dilaporin Anda nangis-nangis minta maaf. Udahlah. Indonesia ini sudah katakanlah gawat darurat. Jadi gak perlu ditambah-tambahi hal yang gak penting. Netizen juga udah pada cerdas kok daripada Anda gitu loh. Jadi gak usah lah ngomong hal yang sifatnya menyerang personal. Belum tentu Anda sendiri benar. Itu aja Mbak. Aduh, makin ngawur nih orang-orang ini. Pakai ini. Ya, akhirnya masalah Agus selesai. Ya, selesai dengan apa? Yaitu ada Salsabella. Sepertinya dia sudah siap menjadi orang tua asuh dari Agus. Ya, setelah ya hiruk pikuk komentar-komentar statement lawyer Agus, sekarang muncul lagi Salsabella yang menyerang Novi, suruh tes rambut dan sebagainya. Lu siapa Salsabella, orang tua asuhnya Agus. Ya, jadi kalau misalnya nanti Novi ya memutuskan mengembalikan uang itu kepada donatur, ya saya pikir itu tidak salah. Nanti Agus biaya perawatanmu, dan kalau ada hutang-hutangmu minta sama Salsabella dan lawyer-lawyermu ya. Kan kaya itu sepertinya. Ya, makanya damai sudah, jangan dengerin orang-orang yang bikin kisruh, bikin ruwet perkaramu ya. Karena orang yang paham dan orang yang peduli sama kamu itu fokus sama kesehatanmu, bukan fokus untuk memenjarakan orang yang sudah membantumu atau fokus terhadap kesalahan orang lain. Agus,
Sadar Agus ya. Gini John, kemarin gue masih menghargain lu, manggilnya abang, ya hari ini gue panggil lu John. Kalau lu bilang gue mau pansos, ya kasus lu bejibun kemarin. Kalau gue mau pansos gue senggol, ya tapi gue nggak pernah nyenggol kasus-kasus lu. Nah sekarang waktunya gue bilang, kemarin itu gue nasihatin lu, kalau lu seringkali foto-foto sama penegak hukum, nggak usah lah tantang-tantang membatasi hak konstitusional rakyat. Pakai bilang, ku kasih kau duit, nanti cabut laporannya, apapun alasanmu, nggak berhak kau ngomong kayak gitu, nggak percaya. Coba kau tanya sama orang yang paham, sama petinggi-petinggi itu, coba kau tanya, salah nggak kau statement kayak gitu? Gitu loh ya, jadi sekarang kau sudah tidak kuhargai lagi, ya kalau mau pansos, enak juga, kan kasus kau banyak, ya kan? Bisa aja ku reaction salah satunya, ya John ya. Harusnya kau nggak masuk nih urusan-urusan kayak gini, apalagi ngebelain si Novi. Lebih bagus kau itu diam, ya urus bisnis kau. Lalu kau tuh membela orang yang lemah, bukan malah kau tuh sok-sok kayak membela, tapi enggak, ya. Udah tahu nih otak-otak kayak gini, otak-otak konten kreator kan? Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus, biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, nggak, saya udah terkenal kok. Jadi saya nggak suka dompleng-dompleng biar rating saya naik, enggak, insya Allah itu udah jalannya Allah lah. Kalau waktunya udah masa gua udah habis, ya udah selesai orang. Muncul seorang Tengku Salsabila yang mengatakan bahwasanya tes rambut atau tes urin yang dilakukan oleh Teh Novianti Pratiwi itu tidaklah objektif tanpa adanya dampingan. Terutama tes rambut, harusnya saat dia melakukan tes rambut harusnya didampingi oleh seseorang, tidak bisa secara mandiri karena itu bisa saja dimanipulatif seperti itu. Hal tersebut menuai pro dan kontra, banyak juga netizen yang bereaksi membela Teh Novi dan menyerang Tengku Salsabila ini. Teh Novi juga telah melakukan tes urin, terakhir ini dia melakukan tes rambut untuk mengecek apakah tudingan terhadap dirinya positif narkoba atau tidak. Itu nanti bakal terbukti setelah hasilnya keluar. Dan juga munculnya Salsabila ini mencuri perhatian publik. Dari statement Salsabila tersebut, banyak juga netizen yang mengkritik dan mengkomentari bahwasanya apa urusan Anda untuk mengurus Teh Novi, karena itu tidak bagian dari kasus Teh Novi dan Agus sekarang. Fokusnya adalah tentang donasi. Kenapa jadi merembet kemana-mana, tes urin, tes rambut, dan lain sebagainya. Dan juga baru-baru ini Tengku Salsabila adu argumen dengan John LBF, di mana menurut Salsabila ini munculnya John LBF dalam kasus Agus dan Teh Novi ini hanya pansos. Sedangkan John LBF mengatakan juga dengan statementnya dia tidak perlu pansos karena dia sudah banyak dikenal masyarakat. Dia hanya ingin membantu agar si Agus ini mencabut laporannya kepada Teh Novi, karena Teh Novi lah yang telah baik membantu Agus memperjuangkan kesembuhan mata Agus. Tetapi kenapa Teh Novi itu dilaporkan? Itulah yang dimaksud dengan John LBF ini. Namun Tengku Salsabila mengatakan bahwasanya John LBF ini pansos dalam kasus ini, dan dia juga mengatakan mengantongi beberapa kasus-kasus John LBF yang tentunya juga bakal bisa di-up di publik seperti itu. Chat masalah donasi gitu, banyak juga yang meminta donasi dikembalikan dan lain-lain. Kita jujur tidak bisa melakukan tindakan apapun tanpa ada arahan atau koordinasi dari dinas sosial gitu, karena qadarullah tadi saya sudah berkomunikasi untuk menyelesaikan ini semua. Intinya saya masih berpikir baik tentang Mas Agus ingin melakukan pengobatan sesuai dengan akad pertama gitu. Akad pertama saya adalah sama Mas Agus, kita open donasi untuk kesembuhan Mas Agus. Mas Agus butuh operasi bagian matanya, yang pertama kelopak mata, yang kedua pembentukan kelopak mata, terus banyak luka-luka juga yang harus diperbaiki dan juga dalamnya gitu. Kita fokus ke situ aja sih. Kalau selebihnya nanti seperti apa, apabila Mas Agus gak berkenan dan lain-lain, nanti kita serahkan ke instansi yang terkait, karena saya nggak bisa melebihi dari koridor itu. Itu aja. Boleh. Terima kasih Teh Novi. Boleh start. Baru lihat Mas Agus yang minta maaf sampai sujud-sujud sama Teh Novi. Aduh, ini udah salah Mas Agus ya, nggak boleh sujud kepada manusia ya. Jadi ya dari sini kita bisa membaca bahwa Mas Agus ini ya memang dramatik banget hidupnya ya. Jadi ya emang kita udah kegiring sejak awal dengan kemampuan dia membuat ini jadi terkesan seperti sinetron ya. Dialah yang paling terjolimi ya. Namun setelah gara-gara uang ya, gara-gara miliaran uang, baru terbukalah kedok dari
seorang Agus ini ya. Jadi ternyata dia tidak semalaikat yang kita bayangkan ya. Ternyata ya memang kita nggak bisa membenarkan juga perilaku dari si Aji yang menyiram Mas Agus ini dengan air keras ya. Tapi ya memang nggak ada asap, bukan nggak ada asap, nggak ada api ya, karena memang ada pemicunya ya. Jadi belakangan saya lihat juga ternyata si Agus ini di tempat kerjanya di kafe di Cengkareng itu, ternyata dia bekerja sama istrinya di satu kafe itu. Dia sebagai leader dan istrinya juga bekerja di sana. Bisa dibayangkan bagaimana toksiknya ada orang yang memiliki hubungan dalam suatu kerjaan itu sangat mengganggu ya. Nah itu bisa menjadi kemana-mana lah urusannya ya. Jadi ya tapi saya nggak bilang apa yang dilakukan Aji itu benar ya. Dan juga mengenai donasi, Teh Novi juga telah mengklarifikasi dan memberikan tanggapannya terhadap berita yang sangat viral saat ini, di mana dia tidak bisa mengembalikan uang donasi tersebut kepada Agus tanpa adanya persetujuan dinas sosial. Dan intinya dia berharap agar uang donasi tersebut bisa kembali diberikan kepada Agus, tetapi sesuai dengan akar pertamanya, yaitu donasi tersebut dikumpulkan untuk menyembuhkan atau pengobatan mata Agus. Teh Novi berharap semoga uang tersebut bisa digunakan kembali untuk pengobatan mata Agus, fokus hanya itu saja, tidak untuk yang lain-lainnya seperti itu. Guys, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.